sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Arab Sabri, Bapak Haji Muharim SNM. Yang saya hormati rekan-rekan kami, Bapak Ketua Pokjawas, Bapak Haji Mujidin, Ibu Kakak Bung Barokah, selaku pengawas pembina. Yang saya hormati Ibu Suci Indriani, Kepala RA Sabri, dan juga Bapak Ibu Guru, serta Ibu-Ibu dari Komite Kepaguyuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita, sehingga di pagi semangat siang hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada yang semuanya yang telah memberikan sambutan kepada kami ini semuanya. Kami selanjutnya dari Kementerian Agama, dan juga sekaligus mohon maaf karena agak siang kami kesini pagi tadi karena ada kegiatan seluruh Kementerian Agama, seluruh kantor beserta madrasah termasuk RA juga diminta tadi senam bersama-sama moderasi beragama. Jadi bersama-sama dengan yang non Islam itu semuanya diajak. Itu memang sudah menjadi kegiatan unggulan dari Kementerian Agama, karena Kementerian Agama itu tidak hanya membawai umat Islam saja, tapi seluruh agama yang 6 agama itu di Indonesia ini semuanya adalah binaan dari Kementerian Agama. Sehingga meskipun mayoritas Kementerian Agama itu orang Islam, tetapi kami juga biasa berkunjung kepada gereja, kepada wihara, kepada pondok dan sebagainya dalam rangka untuk sama-sama kita membangun kerukunan, toleransi dan moderasi beragama di Kota Blitar. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sholat di sini, hadir di sini dalam rangka untuk PKKM, penilaian kinerja kepala madrasah, artinya adalah kepala RA ini dalam hal ini, Ibu Suci Indriani. Nah, ini bukan berarti Ibu Suci Indriani ini dinilai dalam hal watak karakter dan sebagainya, bukan, tapi karena kinerjanya, kinerja dari Ibu Suci Indriati ini dinilai, yang menilai bukan hanya dari Kementerian Agama dari kami, tapi dari semuanya yang ada di sini akan biasanya Bu Suci yang menilai, tapi dinilai dari beberapa unsur kasih, kemudian unsur pengawas, unsur komite, unsur guru dan sebagainya. Nah, ini karena 4 tahunan. Kalau yang tahunan itu cukup dari pengawas. Tahunan juga ada, ya. Sebenarnya juga bersama. Tapi kalau yang 4 tahunan kali ini ya, yang kemarin RA Rahayu sudah berlangsung kemarin, dan gilirannya hari ini dari RA Sobri yang 4 tahunan. Jadi yang dinilai adalah kinerja. Nah, Bu Suci Indriati ini
tidak bisa kerja sendiri, tetapi dibantu oleh rekan-rekan kerjanya bersama guru dan mungkin ada tenaga kependidikannya. Tanpa kerjasama yang baik, tentu tidak akan bisa seperti ini. Begitu juga dari yayasan, dari paguyuban, ini semua dari termasuk dari Kementerian Agama. Ini semuanya harus saling berkolaborasi, saling bekerja sama dalam rangka untuk memajukan madrasah. Jadi dari Kementerian Agama mungkin menyampaikan regulasi, menyampaikan kaitannya dengan aturan dan sebagainya, kemudian juga menyampaikan kepada madrasah, madrasah juga menindaklanjutinya bersama-sama dengan kru atau tim di RA ini. Tanpa seperti itu ya sulit untuk bisa maju. Jadi kerjasama atau kolaborasi atau koordinasi antara berbagai pihak ini sangat penting. Ya, ini sangat penting karena mungkin kalau tidak ada kerjasama yang baik, terus kerja dewi-dewi, nah ini belum tentu bisa tercapai cita-citanya. Bisa mendukung. Ada seperti sepak bola itu yang satu kiper, yang satu penyerang, yang satu back dan satu sayap dan sebagainya. Ini bersama-sama untuk mengumpulkan. Kalau tidak ada kerjasama seperti itu, sulit untuk mengumpulkan. Juga di madrasah seperti ini. Makanya saya mengharapkan kerjasama yang baik dalam rangka untuk memajukan. Jadi fokusnya tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan, fokusnya adalah kepada siswa, guru dikasih tunjangan profesi, bukan saja untuk dirinya, tetapi dalam rangka untuk memajukan sekolah madrasah untuk siswa, diberi fasilitas sarana prasarana untuk apa? Juga kemajuan siswa. Guru dipintarnya untuk apa? Supaya mengulang siswa-siswanya dan semuanya adalah fokus pada siswa. Jadi orang sarana prasarana untuk kementerian guru bukan, kemudian kementerian guru termasuk tutor itu diberikan pada guru dalam rangka apa? Pintarnya siswa. Kadang-kadang kan tutor itu di luar ya, bukan di sini ya, di luar. Untuk tutor tunjangan profesi sertifikasi ya itu malah gurunya tuku mobil, tuku rumah, gitu. Padahal itu dalam rangka juga untuk kesejahteraan, sampai itu juga untuk meningkatkan komunikasi kan. Sapi. Ya, jadi sarana prasarana juga begitu. Untuk apa? Fokusnya adalah pada siswa. Jadi apa itu tadi disampaikan di situ PPDB-nya ya. Jadi bagaimana supaya madrasah atau RA ini bisa menjadi pilihan yang pertama dan pilihan yang utama bagi masyarakat. Amin. Semua ini punya pangsa pasar sendiri-sendiri biasanya. SD punya pangsa sendiri, TK juga punya pangsa pasar sendiri. Sini RA Sobri juga biasanya punya pangsa pasar sendiri-sendiri. Nah, bagaimana supaya ya pasar-pasarnya itu ya bisa diminati. Gampangnya kita jual barang, mereka itu yang beli. Nah, kita manut pembeli atau manut kita sendiri. Ya. Jadi sejene ya kita kuatkan kita, tapi juga harus menyesuaikan pangsa pasar yang ada. Itu syukur kalau madrasah itu bisa menarik pangsa pasar semuanya. Sing dhuwur yo gelem rene, sing cendek gelem rene, sing kiri gelem rene, sing kanan gelem rene, kalau semuanya itu syukur bisa cepat itu biasanya. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya
banyak sekarang pembiasaan yang biasa dilakukan di madrasah itu diadopsi oleh sekolah-sekolah umum sudah banyak sekarang. Contoh seperti sholat duhanya, ngajinya, sopan santun, salam masalah dan sebagainya, itu banyak yang sudah diadopsi oleh sekolah-sekolah umum. Sehingga kadang-kadang agak sulit membedakan antara yang umum dengan yang berbasis agama. Ya, termasuk pakaiannya juga sekarang. Dulu SD itu pakaiannya cekak, sekarang kan panjang. Yang perempuan jilbaban itu sekarang sudah banyak diadopsi oleh sekolah-sekolah umum. Nah, sekolah-sekolah yang berbasis agama jangan sampai kalah. Kalau mereka sudah nutup itu, tambahin sing luwe khas, tambahin lagi ya. Harus ada. Nah, orang tua itu menyekolahkan kepada madrasah, menyekolahkan kepada RA. Ini utamanya adalah RA agamanya lebih banyak, sopan santunnya lebih banyak. Mereka ingin anaknya menjadi soleh, solihah. Lalu akan ini. Nah, orang tua juga begitu, ingin iso ngaji. Biasanya kalau ngaji itu madrasah negeri. Makanya guru-gurunya juga harus dilatih untuk bisa ngaji dan sebagainya. Ini ya seperti salaman, salam, sapa, senyum dan sebagainya. Itu kan semuanya sudah ada di TK maupun di SD maupun di MI. Nah, ditingkatkan lagi ya, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jangan sampai anak sejual mesti belajar tafsir, nggak sesuai dengan perkembangan. Tetap kita memperhatikan tahapan perkembangan anak, tetapi jangan sampai kalah dengan yang umum. Ini harapan kita. Oleh karena itu, ya caranya ya guru-guru harus inovatif, harus inovasi, harus kreatif, supaya orang tua yang sebenarnya ingin menitipkan anak ini supaya anak bisa ngaji, bisa soleh-solehah, itu nanti bisa betul-betul terpenuhi targetnya. Syukur-syukur kalau hasilnya mungkin bisa memasang garansi. Bu, pokoknya sekolah sini saya jamin garansi bisa doa berapa puluh, bisa hafal surat-surat pendek berapa puluh, bisa hafal juz awal namanya. Nah, ini syukur-syukur bisa menjamin garansi seperti itu, ya luar biasa. Tapi ya kembali lagi kepada kemampuan kita bersama. Tapi yang namanya cita tetap terus ada ya, dan diupayakan bersama-sama. Insyaallah dengan upaya bersama kita bisa gitu ya. Gitu. Jadi meskipun sebenarnya gini itu atau rukune gini, tidak masalah. Kadang-kadang warung boleh nengono pangga digolek, tidak masalah. Karena apa? Warung itu ya rasanya, kemudian ya nyamannya, termasuk juga kalau sekarang parkirnya, kemudian harganya. Ya, itu kalau orang beli. Nah, kalau orang nyekolahkan gimana ya itu monggo. Jadi disusun supaya masyarakat itu kalau punya anak itu menyekolahkan sini. Kemudian misalkan punya anak lagi adiknya disekolahkan sini lagi, paling tidak minimal begitu. Nah, promosi yang manjur itu dari mulut ke telinga. Dari mulut ke telinga, bukan dari mulut ke mulut ya. Testimoni langsung. Iya, testimoni itu. Tambah lagi melalui digital. Tambah lagi juga melalui promo-promo yang ada di tempat-tempat strategis dan sebagainya. Jadi itu kan.
Kembali lagi kaitannya dengan PKKM, kami kesini ya, ini bukan cari kesalahan, bukan cari kesalahan ya, bukan, lebih pada edukasi ya, lebih pada bagaimana supaya lembaga kita ini lebih maju lagi. Tagline-nya kan madrasah maju, bermutu, mendunia, ya, itu ya, ya maju, bermutu, maju itu jadi maju yang ngarep jenengan. Nanti lebih maju karena kualitasnya maksudnya, bukan hanya kuantitas saja, bukan hanya banyaknya siswa, bukan, tapi kualitas mutu daripada pembelajaran itu. Jadi penanaman karakter sudah dilakukan, tetapi nanti penanaman karakter di madrasah itu apakah juga berdampak di rumah? Berdampak pola di rumah. Kalau belum berdampak, iya caranya supaya rumah berdampak. Jadi kerjasama dengan orang tua. Jadi kerjasama dengan orang tua sing ngeter nih pakaiannya nganggo pakaian cekak. Jadi dibayangkan yang mengantarkan anak-anak itu juga berpakaian muslim. Dia caranya ya umpamanya supaya anaknya ngomong atau dipasang baju kawasan muslimah dan sebagainya. Dia caranya supaya yang mengantarkan pun juga berpakaian muslimah atau muslim. Kalau muslim kakek sekarang pakai muslim. Kiranya itu ya. Jadi harapan kami before and after, sebelumnya bagaimana dan sesudah dipegang oleh Bu Suci ini ada perubahan ke arah kemajuan. Sarana prasarananya sebelumnya begini, setelah ditingkatkan oleh Bu Suci menjadi begitu. Kompetensi guru tenaga pendidikan itu sebelumnya begitu, setelah ditingkatkan kompetensinya oleh Bu Suci kemudian jadi begini. Termasuk juga muridnya sebelumnya sekian, setelah itu menjadi sekian dan sebagainya. Kerjasamanya dengan masyarakat dan sebagainya. Jadi ini kan berada di tengah-tengah pemikiran masyarakat. Dan masyarakat harus juga mendukung ke sini. Jadi caranya ya kita harus berupaya supaya masyarakat mendukung. Masyarakatnya sekitar terus dukung, ya sulit kita untuk berkembang lebih baik lagi. Barangkali sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya mohon maaf nanti secara teknis mungkin akan dijelaskan oleh apa kaitannya dengan nanti unsur-unsur yang nanti menilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.